Sangkiraman Surabaya. Di sini saya bertepatan di Tugu Pahlawan Surabaya. Saya di depan Museum Tugu Pahlawan di lantai nomor 1. Di sini saya berada di lantai 1. Di sini ada patung pejuang PKRI Surabaya. Dan di sini tempat di mana pada masa proklamasi pada zaman dahulu. Dan di sini bertepatan di mana pembicaraan Bung Tomo yang dulu dibicarakan kepada rakyat-rakyat di negara. Di sini juga ada catatan penulisan Bung Tomo yang di masa dahulu. Dan di sini juga ada radio Bung Tomo di masa itu di zaman dahulu. Dan di sini saya akan menjelaskan di lantai kedua di Museum Tugu Pahlawan. Dan saudara sudah di sini saya bertepatan di lantai 2 Museum Tugu Pahlawan. Dan di sini ada bambu runcing yang dipakai oleh area-area Surabaya dan juga pistol yang dipakai oleh orang-orang dulu. Saya akan melanjutkan ke benda-benda sejarah yang masih ada di sini kan, yang masih kita kenal. Di sini juga ada pistol yang dulu dipakai oleh para pahlawan. Dan berikutnya adalah ada sinapan mesin ringan yang dipakai oleh para pahlawan yang telah gugur dan masih tersimpan rapi di pahlawan ini. Dan saya sekarang berada di tempat alat penerangan pada zaman dahulu. Di sini ada senter baterai, senter pompa Philips Kinjikat, ada senter kepala Winchester. Dan di sini juga ada perlengkapan Jepang dan Sekutu. Ada botol minum, botol air gilit, botol minum tentara Jepang, lastion anti nyamuk, korek api, alat ukur, dan lain sebagainya. Di tempat ini ada tempat yang menarik di ruangan ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang diorama Statis 1. BKN. Dan yang kedua, foto diafragma yang kedua Statis 1 adalah persekutuan PKRI dan gambar persekutuan tersebut. Dan berikutnya, saya akan menelusuri diafragma Statis yang nomor 2. Sudah, saya berada di diorama Statis 2. Mari kita melihat dan menyusuri keadaan di dalam. Disinilah kondisi diorama Statis 2 dan inilah kondisinya diorama Statis 2. Dan di sini ada penolakan area Surabaya terhadap ultimatum Sekutu. Dan yang kedua, di sini juga ada pertempuran 3 hari. Inilah gambarnya. Diorama Statis 2. Dan berikutnya saya akan menjelaskan beberapa patung yang berada di luar diorama Statis 2. Dan di sini juga ada definisi dapur umum yang digunakan oleh penjajahan pada zaman dahulu. Dan di sini juga ada beberapa perlengkapan yang dipergunakan oleh pada zaman dahulu kala di wilayah Surabaya. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang sepeda yang dipergunakan oleh para pahlawan pada zaman dahulu kala. Dan di sini saya sudah sampai di berada sepeda yang di masa itu dipakai. Ini adalah sepeda kuno, sepeda buatan Belanda yang dipakai pada tahun 1916, bahan dari besi.
Dan berikutnya, saya akan menuju ke tempat oleh-oleh di Museum Tugu Pahlawan ini. Sudah sampailah saya berada di tempat oleh-oleh di Museum Tugu Pahlawan. Di sini juga ada baju, kopi, sepeda, gelang, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Bila ada kata